Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elda Yofi Pramadani, NRP 10511811000020 dari kelas Sistem Controller Distribusi B, Departemen Teknik Instrumentasi TS. Di sini saya akan mempresentasikan review materi tentang Distributed Control System. Baik, langsung saja. Apa itu Distributed Control System atau DCS? DCS merupakan suatu sistem yang mendistribusikan berbagai fungsi yang digunakan untuk mengendalikan berbagai variabel proses dan unit operasi proses menjadi satu pengendalian yang terpusat pada suatu control room dengan berbagai fungsi pengendalian, monitoring, dan optimasi. DCS ini sebuah sistem kontrol yang biasanya digunakan pada sistem manufacturing atau proses di mana elemen controller tidak berada pada central system atau sebagai pusat, tetapi tersebar di sistem dengan komponen subsistem di bawah kendali satu atau lebih controller. Nah, keseluruhan sistem dapat menjadi sebuah jaringan untuk komunikasi dan monitoring. Selanjutnya adalah fungsi DCS. Di sini saya menjabarkan beberapa fungsi dari DCS, yaitu DCS berfungsi sebagai alat untuk melakukan kontrol suatu loop sistem di mana satu loop bisa terjadi beberapa proses kontrol. Kemudian berfungsi sebagai pengganti alat-alat kontrol manual dan auto yang terpisah-pisah menjadi satu kesatuan sehingga lebih mudah untuk pemeliharaan dan juga penggunaannya. Selanjutnya, sarana pengumpul data dan pengolah data agar didapat suatu proses yang benar-benar diinginkan. Kemudian terdapat beberapa equipment DCS. Berikut merupakan kategori dari DCS equipment. Ada Human Interface Station, Field Control Station, Safety Control Station, Bus Converter, dan Communication Gateway. Human Interface Station atau HIS ini digunakan untuk operasi dan pemantauan yang menampilkan variabel proses, parameter kontrol, alarm, jendela tren, dan lain-lain. Kemudian ada Field Control Station atau FCS ini digunakan untuk menjalankan strategi kontrol dan perhitungan untuk mengontrol pabrik. Kemudian ada Bus Converter. Bus Converter ini peralatan untuk menghubungkan sistem jaringan V tetapi ke domain sentrum CS3000 lain atau ke seri sentrum atau sistem micro XL yang ada. Kemudian ada Communication Gateway. Peralatan ini menghubungkan bus sistem kontrol VNet ke bus Ethernet, ke sistem komputer pengawas atau komputer pribadi tujuan umum. Dengan fungsi komunikasi area luas, ini dapat menghubungkan dua jaringan sentrum di tempat yang berbeda menggunakan saluran telepon khusus. Kemudian DCS equipment ada engineering PC, Ethernet, VNet, Field Bus, XAO-PC. Kita bahas satu-satu. Engineering PC. PC dengan fungsi teknik yang digunakan untuk melakukan pembuatan sistem dan manajemen pemeliharaan sentrum CS3000. Ini bisa menjadi jenis PC tujuan umum yang sama dengan HIS dan bahkan dapat menjadi PC yang sama dengan HIS dengan memiliki fungsi operasi dan pemantauan HIS pada PC yang sama. Pengguna dapat menggunakan fungsi pengujian atau emulsi station control untuk menyediakan lingkungan teknik yang efisien dan mudah digunakan. Ethernet digunakan untuk menghubungkan HIS dan sistem pengawasan. Ini juga digunakan untuk mentransfer file data ke komputer pengawas dan untuk pemerataan data HIS. Kemudian ada VNet. VNet adalah bus sistem kontrol waktu nyata yang menghubungkan stasiun seperti FCS, HIS, BCV, dan CGW. Didukung jaringan V2 redundan adalah standar. Selanjutnya ada Field Bus.
Foundation Field Bus adalah bus komunikasi digital multi-drop instrumen lapangan dan diharapkan dapat menggantikan antarmuka analog konvensional 4-12 mA. Selanjutnya ada ExaOPC. Ini menyediakan fungsi server OPC untuk mengaktifkan aplikasi di PC pengawas untuk mengakses data sentrum CS3000. Ini menyediakan hubungan antara lapisan kontrol dan lapisan pemrosesan data bisnis. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.